Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah, kami mengaturkan syukur dan terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah kumpulkan kami di dalam ruang Zoom New Life saat ini. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas cinta kasih Tuhan kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang Tuhan kasih, yang Tuhan sudah pilih dan yang Tuhan sudah tentukan untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Pertama-tama kami mohon ampun seberapa besar kesalahan dosa kami. Mohon kiranya Tuhan boleh menyucikan hati pikiran kami, agar kami dilayakkan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami terima, dan yang akan kami simpan dalam hati, dan yang akan kami lakukan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan terus boleh menolong kami, setiap kami, berikan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena kami terdiri dari tubuh dan roh, di mana tubuh kami setiap hari kami berikan makan, tetapi roh kami juga membutuhkan makanan dari surga, membutuhkan makanan dari Tuhan Yesus, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar serta melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, saudara, saya sudah ketiga kalinya ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk tema kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, saudaraku. Yang pertama, tempo hari saya sudah membahas dua bagian, yaitu yang pertama adalah apa arti kedaulatan Allah, dan yang kedua adalah ciri khas kedaulatan Allah. Nah, berikutnya hari yang kedua, selang seminggu kemudian saya membahas satu pembahasan, yaitu lingkup kedaulatan Allah. Nah, hari ini yang ketiga, yang terakhir dari pembahasan saya tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, yaitu relevansi atau hubungan kedaulatan Allah dengan kehidupan kita saat ini. Saudara, saya ajak saudara untuk membaca Alkitab kita di dalam Mazmur 115 ayat 3. Ini sudah berulang kali saya baca lagi saudara malam hari ini. Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, singkat saja saudara ya. Allah kita di sorga. Allah kita memang bertakhta di sorga, takhta Allah ada di sorga, tetapi keberadaan Allah ada di mana-mana, saudara ya. Nah, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Saudaraku, mari kita mempelajari bagian yang ketiga, yaitu relevansi atau hubungan kedaulatan Allah dengan kehidupan kita saat ini, saudaraku. Yang pertama yang saya akan bahas adalah nilai bagi kehidupan kita, saudaraku. Nah, nilai bagi kehidupan kita. Jadi, nilai bagi kehidupan kita yang poin A, menimbulkan kerendahan hati, saudaraku. Menimbulkan kerendahan hati. Saudara, kita sangat beruntung. Kita mempunyai keteladanan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus sebagai teladan bagi kita di dalam hal kerendahan hati ini. Saya akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan
rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku, yang pertama-tama yang menjadi keteladanan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri, saudaraku ya. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita, ya. Rendah hati, dia lemah lembut, dia rendah hati, padahal dia pencipta langit dan bumi. Ya, di dalam Kristus Yesus itu selalu saya katakan ada di dalam 3 pribadi, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang di dalam hal ini di dalam Matius 11 ayat 29, ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, belajarlah, belajarlah, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Nah, betapa luar biasanya Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan kita yang sudah membayar lunas hutang dosa kita, dia lemah lembut, rendah hati, saudaraku. Ya. Kemudian di dalam bagian yang lain, di dalam Yohanes pasal 13, ayat 14 dan 15, saya akan bacakan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita sangat beruntung, saudaraku ya. Kita mempunyai keteladanan. Kita mempunyai Kristus Yesus yang memberikan contoh, yang memberikan keteladanan kepada kita, saudaraku. Ya, betapa sulitnya, saudaraku ya, jikalau kita tidak memiliki contoh keteladanan seperti apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, saudaraku, ya, kaki para murid, saudara. Nah, mungkin selama hidup kita, selama kita melayani Tuhan, ya, saudaraku, kita tidak pernah ya, membasuh kaki murid, kaki jemaat itu mungkin belum pernah, saudaraku ya. Tapi Tuhan lakukan ini. Aku yang adalah Tuhan, aku yang adalah gurumu, maka kamu pun wajib, murid-muridnya diwajibkan saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, kalau kita hidup, selama hidup kita di dunia ini, kita tidak memiliki keteladanan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia masih melayani, masih hidup di dunia ini, saudaraku. Ya, waduh, ya berarti kita bukan anaknya Tuhan, saudara. Ya. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 demikian bunyi firman Tuhan. Ini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8 demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kita melayani Tuhan, apakah sudah pernah seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8 ini, saudaraku. Saudara, di dalam ayat 7 melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, hakikat ilahinya dikosongkan oleh Tuhan. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan bahkan taat sampai mati. Bahkan sampai mati
di kayu salib, membayar lunas hutang saudara dan hutang dosa saudara dan hutang dosa saya. Saudara, hutang dosa kita nih, dosa asal, dosa yang lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Itu sudah sekaligus dibayar lunas oleh darah Kristus di atas kayu salib. Saudara, dalam hal menimbulkan kerendahan hati, yang poin berikutnya adalah karena Allah juga rendah hati. Tadi adalah Tuhan Yesus yang menunjukkan keteladanannya, kerendahan hatinya. Sekarang Allah Bapa di sorga, dia juga rendah hati. Ini kita bisa dapatkan di dalam Mazmur pasal 103, Mazmur pasal yang ke-113 ayat 5 sampai ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Saudaraku, ada kata-kata merendahkan diri. Ya, itu boleh diklasifikasikan sama dengan merendahkan hatinya, saudaraku. Ya, betapa tingginya, betapa agungnya Allah kita. Tanpa ada bandingannya, saudaraku. Namun dia tetap merendahkan diri untuk menopang saudara dan saya, untuk memelihara saudara dan saya, dan untuk mengawasi seluruh ciptaannya. Berkat Tuhan sering dicurahkan atas orang-orang yang rendah hati. Itu ada di dalam Amsal 15 ayat 33 dan Amsal 18 ayat 12. Saya akan bacakan, saudaraku. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati, mendahului kehormatan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, banyak hal yang bisa kita nikmati jika kita hidup dengan penuh kerendahan hati, seperti apa yang ditunjukkan, seperti keteladanan Tuhan Yesus, seperti apa yang ditunjukkan oleh Allah Bapa di surga. Berikutnya, saudaraku, nasihat dari Rasul Paulus bahwa kerendahan hati dapat berupa perbuatan pura-pura. Ya, ini bahaya. Ini dijelaskan dalam Kolose 2 ayat 18 dan ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara, merendahkan hati atau dalam konteks di dalam Kolose 2 ayat 18 ini dikatakan merendahkan diri. Saya tadi sudah katakan merendahkan diri dan merendahkan hati itu sama, saudaraku, artinya, ya. Saudara, tetapi orang-orang ini, saudaraku, pura-pura, saudaraku, pura-pura merendahkan diri, seolah-olah dia hamba Tuhan, seolah-olah dia pelayan mimbar, ya. Padahal sejatinya, sesungguhnya, aslinya tidak demikian, saudaraku. Ibadahnya adalah ibadah buatan sendiri, bukan berasal dari Tuhan. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri bahkan, ya, dia berani menyiksa diri untuk seolah-olah menunjukkan aku ini loh, ya, seolah-olah anak Tuhan, tapi padahal bukan, ya. Nah, saudara, poin yang berikutnya, nilai bagi kehidupan kita. Tadi poin A, menimbulkan kerendahan hati. Sekarang memberikan sukacita dan damai, saudaraku. Sukacita, poin yang pertama, sukacita adalah merupakan ciri khas orang percaya, saudaraku.
Sukacita ialah kualitas atau watak dan bukanlah melulu perasaan hati saja yang memang berasal dari Allah. Di dalam Mazmur pasal 16 ayat 11 demikian bunyi firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, sukacita ialah kualitas atau watak dan bukanlah melulu perasaan hati, saudaraku ya. Di dalam Mazmur pasal 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Tuhan Allah memiliki sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, Rasul Paulus menulis dari penjara Roma kepada jemaat di Filipi. Ini paling banyak, saudara. Ya, kalau saudara hitung, saudara bisa temukan. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus minta kepada pembaca surat ini, ya, itu dia menulis sukacita di dalam surat Filipi saja. Itu 16 kali, saudaraku. Ini bukan main-main, saudaraku. Hampir separuh dari surat Paulus, ya, itu selalu ada perintah untuk bersukacita. Tetapi yang paling banyak ditulis oleh Paulus dalam konteks sukacita ini, 16 kali. Ini ada di dalam Filipi, saudara. Nah, sekarang kita baca di dalam Roma pasal 15 ayat 13, saudaraku. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saudara, berikutnya, namun sukacita yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepada kita seringkali diganggu oleh adanya dosa yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik secara aktif maupun secara pasif. Saudaraku. Nah, saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, kalau sukacita kita menjadi penuh, saudara, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita rasakan? Saudaraku, ya tidak ada kata-kata mengeluh. Kalau kita disuruh mengabarkan Injil, waduh Pak, sukar, sulit, takut, dan lain sebagainya. Tidak ada. Karena kita dipenuhi dengan sukacita, hati yang penuh sukacita. Kita pasti akan mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan memerintahkan kita untuk mengabarkan Injil. Nah, saudara, apakah kita putus asa? Ya, saudaraku. Tidak ada sukacita. Saudara, namun sukacita yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepada kita seringkali diganggu oleh adanya dosa yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Berikutnya, saudaraku, di dalam poin berikutnya, yaitu poin C, memberikan penghiburan. Nilai bagi kehidupan kita, memberikan penghiburan. Ya. Memberikan penghiburan. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan seperti ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku.
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus atau disebut dalam Yohanes 14 ayat 26 ini penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan terus mengingatkan kamu akan semua yang telah kuajarkan atau kukatakan kepadamu. Di dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan seperti ini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, atau Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, saudara. Jadi Bapa mengutus Tuhan Yesus, lalu Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak, saudaraku ya. Nah, saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi siapa yang mengutus, saudaraku? Roh Kudus kepada kita. Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, Bapa dan Anak mengutus ya Roh Kudus, atau Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Ya, saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 7 itu jelas dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, saudara, pergi dalam konteks naik ke surga. Ya, tubuh jasmani yang sudah dimuliakan itu naik ke surga, tetapi rohnya ada di mana-mana, saudara ya. Nah, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bagian selanjutnya, poin D, menjamin kemenangan atas kejahatan. Saudara, dalam Alkitab menyatakan bahwa kemenangan adalah milik Allah. Dan hanya oleh kehendaknya saja dia memberikan kemenangan kepada kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kita bersyukur ya kepada Tuhan bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara, berikutnya adalah ciri khas menjamin kemenangan atas kejahatan. Poin yang kedua, ciri khas dari kemenangan Tuhan kita atas musuh-musuhnya. Setiap anak-anak Tuhan dapat mencapai kemenangan melalui ketaatan yang timbul dari iman percayanya. Artinya mereka mengalami kemenangan dalam kemenangan Allah. Ya. Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga senantiasa menggunakan perisai iman yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu, iman percaya itu anugerah dari Tuhan, itu merupakan perisai iman bagi kita. Dengan perisai itu, saudara, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, saudara,
Begitu mengerikan. Panah api dari si jahat ini ditembakkan kepada kita. Menyasar kepada anak-anak Tuhan yang asli. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki iman percaya yang benar. Saudaraku. Dia yang menjadi sasaran ya, semua panah api dari si jahat. Tetapi Tuhan memberikan alat penolong bagi kita, perisai iman. Pergunakan. Kita pergunakan perisai iman itu. Setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik. Dimanapun, kapanpun kita. Ya, saudara, kita pergunakan perisai iman itu. Saudara, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu iman kita. Mengalahkan dunia ini dalam konteks roh-roh jahat tadi, saudaraku ya. Nah, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Berikutnya, saudaraku, yang nomor 2, apa dampaknya bagi sikap hidup kita sehari-hari? Ya, poin A, kita harus takut dan hormat kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, rasa takut dan hormat kepada Tuhan Yesus adalah dampak dari pengenalan secara pribadi orang percaya kepada Tuhan. Ketakutan yang kudus adalah pemberian dari Tuhan yang memampukan orang untuk menghormati Tuhan serta menjauhkan diri dari semua bentuk kejahatan serta tindakan yang menyakitkan hati Tuhan. Lagi pula, saudaraku, takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Dikatakan di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10, saudaraku. Serta ciri umat yang disenangi Allah, saudaraku. Orang yang takut akan Tuhan itu umat yang sangat disenangi oleh Tuhan. Disenangi oleh Allah. Itu tertulis di dalam Mazmur 147 ayat 11. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak akan mempunyai rasa takut yang didorong oleh penghormatan yang kudus terhadap Tuhan Yesus. Poin B, kita harus taat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Saudaraku. Ketidaktaatan Adam, manusia pertama, dan ketaatan sempurna manusia kedua, yaitu Yesus Kristus, merupakan faktor yang menentukan dalam nasib setiap manusia. Kejatuhan Adam ke dalam dosa menjerumuskan manusia ke dalam kesalahan, ke dalam penghukuman yang kekal, yaitu maut, kematian sekali kekal untuk selama-lamanya. Saudara, di dalam Roma 5 ayat 19 dikatakan seperti ini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Karena ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Saudara. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Tuhan Yesus, saudaraku. Semua orang menjadi orang benar, saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 22 dikatakan seperti ini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, saudara, poin berikutnya, ketaatan Kristiani berarti meneladani Tuhan dalam hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Saudara, tuntutan Tuhan terhadap kita di dalam surat Petrus ini apa? Kamu harus kudus seperti Kristus itu kudus, saudaraku. Nah,
Bagaimana mungkin kita bisa menyamai Kristus yang kudus, yang tidak berdosa sama sekali? Tuhan Yesus itu tidak bercela, tidak berdosa, tidak bersalah sedikit pun. Bagaimana mungkin kita bisa sama seperti Dia yang kudus? Tapi ini tuntutan dari firman Tuhan. Kita harus kudus. Kalau targetnya di sini, kita sudah di bawah sini. Kita makin hari, terus meningkat, terus meningkat. Memang tidak akan bisa menyamai Dia kekudusannya. Tetapi paling tidak kita mengejar, saudaraku. Kita beranjak untuk naik, untuk didewasakan secara rohani. Sehingga kita bisa hidup di dalam kekudusan Allah. Poin berikutnya, apabila ada perselisihan atau pertentangan, ya saudara, maka sebagai anak-anak Tuhan harus bersedia untuk tidak taat kepada manusia, agar jangan sampai tidak taat kepada Allah. Saudara, bagaimana saudara? Kalau kita hari Minggu, waktunya kita pelayanan, terus diajak bisnis, waktunya kita ke gereja, waktunya kita beribadah kepada Tuhan, diajak mancing, diajak pergi, rileks, pergi, piknik, dan lain sebagainya. Ya bagaimana, saudaraku? Ya, saudara. Lalu bagaimana dengan persembahan persepuluhan, saudara? Apakah sudah dengan setia kita mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan? Ya, saudara, memang di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya, perintah persepuluhan itu secara nyata, secara menyolok, ya, memang tidak diberikan, ya, secara nyata, saudara, di Tuhan. Tetapi di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1, saudaraku, Roma 12 ayat 1 dikatakan seperti ini, saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara, ibadah kita yang sejati itu bukan hanya 1/10 mempersembahkan korban persembahan kita, ya, itu haknya Tuhan, tetapi Tuhan minta kepada kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara, itulah di dalam Kisah para Rasul 5 ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Poin berikutnya, poin C, di dalam kita mempelajari dampaknya bagi sikap hidup kita sehari-hari, kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat bergantung, saudaraku. Ya. Sebab Tuhanlah yang tak terbatas, kekal, tidak pernah berubah dari dulu sekarang untuk selama-lamanya. Dalam keberadaannya, dalam hikmatnya, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Oleh karenanya segala sesuatu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Saudara, poin berikutnya, sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat kita. Sebab Tuhan adalah satu-satunya penolong kita. Sebab Tuhan adalah satu-satunya sumber hidup kita, baik secara jasmani dan secara rohani. Sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya penopang dalam hidup kita, baik di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang. Sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya tempat perlindungan yang dapat kita andalkan. Sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya tempat kita berharap atas doa-doa permohonan kita. Sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya tempat kita bersandar. Sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya tempat
kita berserah diri secara total. Dan masih banyak yang lain, saudaraku. Poin berikutnya, poin D. Kita harus memiliki hati yang memuji Dia senantiasa, saudaraku. Poin yang pertama, Alkitab kita dipenuhi dengan luapan pujian. Puji-pujian itu secara spontan bangkit dari lubuk hati yang paling dalam, saudaraku. Ya, tadi sudah dinyanyikan oleh Pak Ramli tadi sebelum ibadah dimulai, ya, sebelum Pak Gary Morris memimpin kita dalam puji-pujian. Pak Ramli sudah memuji Tuhan terlebih dahulu, saudaraku, ya. Nah, saudara, itulah di dalam Mazmur 104 ayat 31 dikatakan seperti ini. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, saudaraku. Poin berikutnya, segala makhluk termasuk malaikat mengungkapkan kegembiraan mereka dalam puji-pujian. Saudara, kalau saudara dan saya saat ini sulit atau sukar atau tidak mau memuji Tuhan, ya, bagaimana nanti di surga? Kita di surga dipenuhi dengan puji-pujian terus-menerus, ya. Nah, segala makhluk termasuk malaikat mengungkapkan kegembiraan mereka dalam pujian. Di dalam Ayub pasal 38 ayat 4 sampai ayat 7 demikian bunyi firman Tuhan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Wahyu 4 ayat 9 sampai ayat 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, ya, dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia. Ini keadaan situasi di surga, yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, bersyukur kalau saudara di sini, di dunia ini, saat kita masih hidup, kita senang sekali memuji Tuhan, ya, saudara, baik sendirian, baik bersama keluarga, baik di gereja, di mana saja saudaraku, saudara berada, saudara memuji-muji Tuhan, karena nanti di surga itu pekerjaan kita cuma memuji Dia saja, saudara. Ya. Berikutnya, pujian kepada Tuhan diberikan di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Pujian kepada Tuhan, ya, karena karyanya dalam penciptaan, karena karyanya dalam penyelamatan, dan merupakan gema pujian sorgawi di dunia ini. Wahyu 4 ayat 11 dikatakan seperti ini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, saudara, berikutnya, karena itu pujian adalah ciri khas umatnya Tuhan, umat milik Tuhan, orang Kristen yang sejati. Pujian adalah ciri khas dari orang-orang Kristen yang sejati. Di dalam Efesus 1 ayat 14 dikatakan seperti ini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya.
Ya, saudara, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, Roh Kudus adalah jaminan. Roh Kudus diberikan kepada kita. Setiap diri kita, setiap orang Kristen ya yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu merupakan jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, kita belajar ya menyenangi, menyukai puji-pujian kepada Tuhan. Kalau kita tidak suka muji Tuhan, nantinya kita akan menyesal ya, saudaraku. Nah, saudara, berikutnya ciri orang kafir ialah penolakan mereka memberikan pujian kepada Allah. Di dalam Roma 1 ayat 21 bunyinya seperti ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara, orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ya, mereka tidak pernah memuliakan Allah, saudaraku. Ya, saudaraku, apalagi mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap, saudaraku. Wahyu 16 ayat 9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka mengucap nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Dan mereka bertobat untuk memuliakan Dia. Saudara, selanjutnya, tindakan memuji Allah mencakup persekutuan yang paling erat dengan Allah Sang terpuji, saudara. Ya, pujian adalah kesempurnaan kegirangan yang memang menjadi tujuan untuk memuliakan dan menyenangkan Allah. Dan Allah mengundang kita untuk menikmati kuasa dan kasih-Nya yang luar biasa itu, saudara. Poin berikutnya, poin E. Kita harus tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Saudara, poin yang pertama, teladan pelayanan secara Kristiani ditunjukkan dalam hidup Tuhan Yesus. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudaraku, ini sesuai dengan Matius pasal 20 ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kalau para pejabat sekarang mungkin ya sudah boleh katakan hampir ya mendekati seperti ini, saudaraku. Kalau dulu-dulunya saya lihat pejabat-pejabat itu datang untuk dilayani, bukan melayani. Nah, Tuhan Yesus ini Allah, pribadi Allah yang setinggi-tingginya, oknum yang kedua, pribadi Allah anak, ya saudaraku, Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani. Bahkan Dia rela memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kalau di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan,
Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara, kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa dahsyat. Kalau seluruh dunia bertobat, ya, dari Adam sampai sekarang mungkin bisa kalau dihitung-hitung bisa 100 miliar manusia, saudaraku ya. Itu bertobat, kuasanya tetap mampu untuk memikul dosa 100 miliar manusia. Tetapi kenyataannya apa, saudaraku? Sedikit orang yang memilih Tuhan Yesus dan sedikit orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Ya, saudaraku. Saudara, sebagai contoh Tuhan Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya. Dalam peristiwa tatkala Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 4 dan ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Saudara, Tuhan Yesus memberikan keteladanan kepada murid-murid, termasuk kepada kita semua. Umat pilihannya, umat yang sudah dibayar lunas oleh darah Kristus, saudaraku. Tuhan adalah teladan kita. Jadi pelayanan menjadi salah satu tujuan utama dari semua kegiatan Kristen. Dan istilah itu dikenakan pada semua bentuk pelayanan di dalam gereja maupun di luar gereja. Saudaraku. Apapun bentuk pelayanan kita. Ya saudaraku, kepada jemaat waktu saat kita masih di gereja maupun di luar gereja. Itu betul-betul menunjukkan ya betapa pentingnya kita meneladani seperti apa yang Tuhan berikan kepada murid-murid dan kepada kita. Berikutnya, tugas penggembalaan domba-domba adalah bagian terpenting dari tugas pelayanan. 1 Petrus 5 ayat 2 dikatakan seperti ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saudara, ini firman Tuhan yang luar biasa. Ya, saudaraku, gembalakanlah kawan domba Allah. Bukan dombanya Pak Handoyo. Bukan, saudaraku ya. Tapi gembalakanlah kawanan dombanya Allah. Domba milik Allah, saudaraku. Yang ada padamu. 1 Petrus 5 ayat 2. Jangan dengan terpaksa, jangan. Tetapi dengan sukarela, dengan penuh sukacita. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Wah, ini yang perpuluhannya banyak, ini yang kolektornya besar. Wah, saya akan layani sendiri, tidak boleh diwakilkan. Ya, nah, saudara, bagaimana kalau orang yang sakit itu orang yang miskin, saudara? Ya, pergi tidak gembalanya itu, saudara? Gembalanya gereja yang besar-besar itu. Ya, disuruh pelayannya, saudaraku. Ya, wah, bukan talenta. Waduh, saudaraku. Ngenes, saudaraku ya, susah kalau punya gembala seperti itu. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Semuanya miskin, kaya, rendah, yang pangkat maupun yang tidak punya pangkat tinggi, ya. Semuanya itu domba Allah, saudaraku. Kita harus sadar, domba miliknya Allah, saudaraku. Yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saudara, bisa enggak, saudaraku, kita praktekkan? Ya, yang biasanya hanya cari amplop saja. Ya, aku kalau ke sana
Wah, saya dikasih amplopnya tebel kalau doakan, kalau waduh, ini amplopnya banyak. Ya akhirnya pergi sendiri, tidak boleh wakilnya, tidak boleh anak buahnya, tidak boleh siapa, saudara. Ya, saudara, tidak boleh seperti itu, saudara. Ya. Nah, saudara, berikutnya dalam Roma 12 ayat 6 sampai ayat 8 terdapat karunia untuk bernubuat, karunia melayani, karunia diakonia melayani. Melayani itu kan kita ini pelayan, saudara. Lah kalau kita majikan apa bisa melayani? Tidak mungkin, saudara. Ya. Kalau kita sudah sok, kita sudah punya harga diri yang sudah kita taruh di awang-awang yang tinggi sekali, kita tidak bisa melayani. Kita tidak bisa berdiakonia, saudara. Melayani orang-orang yang dalam konteks secara ekonomi di dalam taraf yang rendah, saudara. Taraf yang tidak punya, ya. Nah, saudara, di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 terdapat karunia untuk bernubuat, melayani diakonia, mengajar, menasihati, membagi-bagikan pemberian atau sedekah, saudara. Kepemimpinan dan menunjukkan kemurahan seperti mengunjungi orang sakit dan orang miskin, ya. Bukan orang kaya saja yang didatangi, tapi orang miskin juga. Sebenarnya setiap orang Kristen dipanggil untuk melayani dengan bermacam cara sesuai dengan talenta yang dianugerahkan kepada kita masing-masing, saudaraku. Poin yang terakhir, poin F, saudaraku. Penetapan Allah tidak bisa gagal. Ya, saudara. Tujuan penetapan Allah adalah untuk kemuliaan Allah sendiri. Alkitab secara jelas, ya, menyatakan bahwa tujuan dari ketetapan Allah adalah kemuliaan Allah sendiri. Di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang berikutnya, Allah menetapkan segala sesuatu bukan berarti dia sebagai pencipta dosa, saudaraku. Ya. Meskipun Allah menetapkan segala sesuatu, tetapi Allah bukan pencipta dosa atau penyebab adanya dosa. Sebab Allah tidak mungkin penyebab atau pencipta dosa. Karena Allah Maha Kudus. Allah melarang manusia untuk berbuat dosa. Jadi Allah tidak mungkin, saudaraku, penyebab adanya dosa. Jadi berkaitan dengan dosa, ketetapan Allah bersifat mengizinkan atau memperbolehkan. Melalui ketetapannya Allah mengizinkan tindakan atau perbuatan dosa manusia tanpa adanya maksud penyebab secara langsung. Yang pasti Allah tidak melakukan secara aktif dalam diri manusia, sehingga manusia melawan kehendak Allah. Allah tidak pernah melakukan perbuatan jahat di dalam diri manusia, tetapi dosa merupakan ketetapan dari Allah. Dalam terjadinya dosa, Allah bekerja bukan secara aktif, tetapi Allah bekerja secara pasif dengan cara poin A, mengizinkan dosa terjadi dengan cara dia menarik anugerahnya. Ya, saudaraku, di dalam Roma 1 ayat 24, Roma 1 ayat 26, Roma 1 ayat 28, saya akan bacakan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga yang berbuat dosa adalah manusianya. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka
menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi, saudaraku, memang dosa merupakan ketetapan dari Allah. Dalam hal terjadinya dosa, Allah bekerja bukan secara aktif, tetapi secara pasif, saudaraku. Yaitu mengizinkan dosa terjadi dengan cara dia menarik anugerahnya, saudaraku, dari manusia. Lalu poin berikutnya, Allah menggunakan penyebab kedua. Tadi Allah sudah menarik anugerahnya, orang akan jatuh ke dalam dosa. Sekarang Allah menggunakan penyebab kedua, yaitu siapa, saudaraku? Iblis, setan, roh jahat, roh ke-8. Ya. Ayub 1 ayat 15-17. Ya. Ayub 1 ayat 15 dan ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah orang-orang Sheba. Ya. Ini dipakai oleh setan, orang-orang Sheba, menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dan dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Kepada Ayub maksudnya. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang Kasdim. Ya, orang-orang Kasdim. Ini adalah yang dipakai oleh kepanjangan tangannya setan. Ya, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan, pertama, memahami tentang kedaulatan Allah akan memberikan penghiburan di tengah-tengah ujian, saudaraku. Di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesulitan. Ya. Jadi memahami tentang kedaulatan Allah yang sudah kita pelajari beberapa kali, 3 kali ini, akan memberikan penghiburan di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah persoalan, kesukaran, kesulitan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Sudah barang tentu, kita menghadapinya dengan penuh kepastian bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Kesimpulan yang kedua, memahami tentang kedaulatan Allah akan memberikan dorongan dan sukacita dalam penginjilan. Nah, saudara yang belum pernah menginjil, saudara harus menginjil, saudaraku ya. Tidak bisa tawar-menawar, saudaraku. Dan tanpa adanya penyertaan dari Tuhan Yesus secara khusus, maka tidak mungkin ada orang yang berani melakukan pekabaran Injil. Karena tantangannya memang saya akui cukup berat, saudaraku ya. Yang ketiga terakhir, pengetahuan tentang kedaulatan Allah akan memberikan rasa aman yang sangat dalam. Jika kita melihat kepada diri kita sendiri, kita tidak memiliki rasa aman sama sekali. Sebab nafsu daging, kesombongan, dan dosa, serta kelemahan-kelemahan yang lain lebih kuat daripada kita. Namun ketika kita memandang kepada kedaulatan Allah kita yakin bahwa Allah pasti menolong saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus berkati saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Pada malam hari ini kami sudah berbicara tentang relevansi atau hubungan kedaulatan Allah dengan kehidupan kita saat ini. Kiranya Tuhan boleh memampukan kami untuk dapat menangkap, memahami apa yang sudah didengar pada malam hari ini. Kiranya kami boleh aplikasikan, boleh praktekkan di dalam kehidupan kekristenan kami setiap hari. Untuk terus boleh mentaati Tuhan. Untuk terus boleh setia kepada Tuhan. Iring Tuhan. Melayani Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih kepada Bapak Handoyo. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami bawa dalam doa ya Tuhan untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia yang Kau pakai sebagai messenger, sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada seluruh bangsa-bangsa ya Tuhan. Bapa, sementara bangsa-bangsa sedang sibuk Tuhan dengan apa yang mereka miliki, tetapi kami percaya Indonesia Engkau sedang gerakkan Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan itu Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih untuk para pemimpin rohani. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin bangsa Indonesia ya Bapak. Bukan saja hanya orang-orang percaya, tetapi Tuhan melalui kehidupan kami, anak-anak-Mu yang ada di Indonesia Tuhan, itu boleh terimpartasi ya Tuhan. Sehingga banyak orang percaya melalui kehidupan anak-anak-Mu, melalui hamba-hamba-Mu, melalui gereja-Mu ya Tuhan. Satukan gereja-Mu hari-hari ini Tuhan, khususnya yang ada di Indonesia, tidak lagi mementingkan Tuhan apa yang di dalam, tetapi biarlah kami boleh bersama-sama bergandeng tangan. Kami adalah satu tubuh ya Tuhan. Kami saling mendukung. Apapun itu Tuhan Yesus, kegerakan-kegerakan yang Kau percayakan bagi gereja-gereja-Mu hari-hari ini ya Bapa. Satukan gereja-Mu ya Tuhan, sehingga kehendak-Mu jadi atas di mana kami boleh berada ya Tuhan. Ada sukacita damai sejahtera yang Kau lepaskan Tuhan melalui hamba-hamba-Mu, melalui gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya kegoncangan itu Tuhan terjadi dari bait kudus-Mu. Kami percaya Tuhan melalui dari gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ya Bapak. Indonesia akan mengalami revival Tuhan. Indonesia akan mengalami jamahan Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang mencintai Tuhan hari-hari ini ya Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu tidak menjadi lelah untuk melakukan yang Engkau percayakan Tuhan kepada gereja-Mu hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Engkau bawa Indonesia untuk ekonomi COVID-19 Tuhan. Kami percaya Indonesia akan Engkau luputkan Tuhan. Indonesia akan Engkau angkat ya Allah menjadi bangsa yang Engkau kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan berkat atas Indonesia dari Efesus Turki Tuhan. Kami melepaskan berkat atas Indonesia, atas pemerintahan Indonesia dari presiden sampai Tuhan ke tingkat-tingkat yang paling rendah ya Allah untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini Tuhan. Sungguh-sungguh takutkan Kau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa-bangsa. Engkau sedang membawa bangsa-bangsa Tuhan di dalam lembah penentuan ya Tuhan. Mari Bapa, kami panggil Tuhan melalui doa-doa kami, melalui seruan-seruan kami ya Tuhan, melalui ratapan kami ya Tuhan. Biarlah Bapa, semakin banyak orang Tuhan, sampai ke ujung-ujung bumi ya Tuhan. Tempat-tempat sunyi ya Tuhan Yesus akan ada doa pujian penyembahan ya Allah. Bahkan kami percaya Tuhan di dalam Kisah Rasul 15 ya Tuhan Yesus. Di saat pujian penyembahan ya Tuhan dinaikkan, maka akan banyak orang mencari Tuhan. Akan banyak orang bertemu dengan Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar Tuhan kemampuan kami. Tetapi ketika kami bersatu hati berdoa ya Tuhan, maka terobosan-terobosan itu ada. Segala sesuatu hal yang tidak mungkin Tuhan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa Tuhan, seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Melalui peristiwa-peristiwa yang ada, kami percaya kami tidak larut Tuhan di dalam peristiwa itu, tapi kami yakin dan percaya
Di balik semua itu Tuhan Yesus, itu tidak luput Tuhan dari pengawasan-Mu. Kami percaya akan terjadi Tuhan, pembalikan fakta ya Tuhan, akan terjadi ya Tuhan, pertobatan-pertobatan melalui peristiwa-peristiwa yang ada, baik itu resesi ekonomi maupun terjadinya perang ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan banyak bangsa-bangsa berduyun-duyun Tuhan mencari Tuhan yang benar, mencari Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk kebebasan-kebebasan Tuhan yang hari-hari ini yang dilegalkan Tuhan oleh dunia barat ya Tuhan. Kami berdoa melalui doa kami Tuhan, kami hentikan setiap kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat tidak berkenan kepadamu. LGBT apapun bentuknya ya Tuhan, kami berdoa ya Allah. Bahkan Tuhan, spirit-spirit bunuh diri yang dilegalkan Tuhan, bahkan aborsi Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan ketetapan-ketetapan Tuhan ada di bangsa-bangsa yang akan mereka lakukan hari-hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu hal Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa bukan tentang perangnya ya Tuhan, tetapi ada strategi iblis ya Tuhan yang disusupi ya Tuhan oleh iblis, oleh roh-roh kegelapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa yang Kau kasih, Yerusalem Tuhan. Jangan biarkan Tuhan bangsa ini Tuhan larut di dalam apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Kalau strategi-strategi Rusia ya Tuhan untuk memerangi, untuk tidak lagi bersahabat dengan Israel ya Tuhan, ini dimanfaatkan oleh terorisme ya Tuhan yang ada di dunia, yang di Middle East ya Tuhan, untuk mengambil keuntungan ya Tuhan, untuk memerangi ya Tuhan bangsa yang selama ini mereka benci ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau lepaskan Tuhan hikmat-Mu Tuhan atas para pemimpin-pemimpin Tuhan yang ada di Eropa maupun di Rusia, Ukraina ya Tuhan. Kalau ada agenda iblis Tuhan di balik ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk pengetahuan akan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Sungguh memenuhi Tuhan bumi ya Bapa. Kami berdoa untuk Afrika ya Tuhan. Kami berdoa untuk Eropa, Amerika ya Tuhan. Kami berdoa untuk Asia, untuk Australia Tuhan. Biarlah Tuhan, suara Tuhan diperdengarkan ya Tuhan. Suara Tuhan mereka boleh bawa ke dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga sukacita damai sejahtera yang daripadamu Tuhan turun Tuhan atas setiap anak-anak-Mu. Ini Tuhan doa kami. Ini ya Tuhan doa syafaat kami ya Tuhan. Melalui gereja-gereja-Mu, melalui komunitas-komunitas ya Tuhan. Melalui Zoom Tuhan kami terus berdoa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terpuji-puji kekal nama-Mu ya Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu turun atas seluruh bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya. Amin. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk peserta Zoom yang ada di tempat New Life ini Bapak. Kami mendoakan Ibu Nana, Bapak Pendeta Handoyo Purwanto, Bapak Ramli, dan Bapak Hadi Simon yang ada di Efesus Turki, Bapak Iskia Siagian, Dr. Hari Zakaria yang ada di Sydney, Australia, Master Franz yang ada di Jakarta, Anggi Siritonga yang ada di Batam, Darmana Petipulu yang ada di Bali, Feby yang ada di Bandung, Angel yang ada di Manado, dan Dara yang ada di Jakarta. Kami berdoa Tuhan Yesus biarlah setiap kami mengalami pertumbuhan rohani, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, setiap ada Kau lakukan di dalam New Life ini Bapak. Pemberitaan firman Tuhan lewat juga dengan pujian penyembahan dan doa syukur kami
kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan kami mengalami perubahan yang Kau berikan bagi setiap kami dan memandang setiap masalah dalam kehidupan kami, memandang masalah itu daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan setiap kami di dalam Zoom ini Tuhan, apapun masalah kami mau bersandar kepada pengertian-Mu dan kami mau pakai paradigma-Mu Tuhan Yesus, bukan pakai kekuatan kami sendiri, bukan logika kami sendiri. Sebab itu kami mau terus berada di dekat-Mu dan bersama-Mu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur sudah 14 orang satu pamit Tuhan. Engkau memberkati Ibu Nita Simorangkir yang izin karena ada beberapa hal yang harus dia urus. Berkati beliau Bapa dimanapun saat ini urusannya yang akan diselesaikan. Engkau memberikan kekuatan penuh, Engkau memberikan hikmat dalam pekerjaannya Tuhan. Berkati keluarga besarnya, berkati anak, cucu menantunya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan Bapak Pendeta Handoyo Purwanto untuk mendoakan Dokter Hari lagi sakit yang akan operasi tanggal 6 Mei di tulang bungkungnya ada lumut, biarlah Tuhan bekerja dan juga sekalian doa berkat. Silakan Bapak Pendeta Handoyo. Tanggal 6 atau tanggal 22? Tanggal 6 katanya. Tadi saya dengar tanggal 22. Tanggal 20 ya Dokter Hari ya? Hari Minggu. Diundur Dokter Hari tanggal 22. Halo Dokter Hari. Ya, halo, sorry, maaf. Diundur Dokter Hari tanggal 22 atau tanggal 6 nih kira-kira jadi operasi? Tanggal 6. Hah? Tanggal 6. Ya, hari Jumat. Tanggal 6. Oh, tetap tanggal 6 ya? Iya, benar. Oh. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah. Kami mengaturkan syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh memperhatikan kami satu persatu pada malam hari ini. Tuhan sudah nyatakan kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini di dalam ruang Zoom New Life. Tuhan, di akhir ibadah kami pada malam hari ini, kami juga membawa Pak Ari Sakaria yang akan dioperasi tulang belakangnya pada tanggal 6 Mei yang akan datang. Kiranya Tuhan boleh campur tangan di dalamnya, di dalam saat menjelang operasi, Tuhan persiapkan sedemikian rupa, Tuhan boleh menolong, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan pada Pak Ari, agar Pak Ari boleh dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga pada tanggal 6 Mei yang akan datang, hari Jumat, Tuhan boleh memimpin di dalam jalannya operasi. Tuhan memimpin dokter ortopedi, Tuhan memimpin dokter anestesi, Tuhan memimpin para perawat, Tuhan memberikan obat-obat, Tuhan memberikan segala apa yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh Pak Ari saat itu. Kiranya semuanya boleh berjalan, operasinya dengan lancar, sukses, dan tidak kurang suatu apapun juga. Dan tulang belakangnya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memulihkan, menyembuhkan secara total lewat operasi yang akan dijalaninya tanggal 6 Mei yang akan datang. Kiranya hanya Tuhan Yesus saja yang berotoritas atas Pak Hari di dalam menjalani operasi ini. Kiranya hanya kesembuhan yang datang dari Tuhan Yesus yang boleh nyata, boleh dialami lewat operasi yang akan dialami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Maha Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tangan saudara, arahkan hati serta pikiran saudaranya kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang terimalah berkat Allah Tritunggal. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa penyertaan nikmat serta pertolongan dari Allah Roh Kudus, tetap senantiasa tercurah bahkan melimpah-limpah di dalam kehidupan saudara, mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Amin.